Selamat malam, Mas Febri. Selamat malam, Mbak. Ya, Mas Febri, mengenai penetapan tersangka ataupun Ketua DPR sebagai tersangka kasus korupsi KTP, apa kemudian yang menjadi landasannya ataupun bukti apa yang dimiliki oleh KPK? Ya tentu sama seperti seluruh kasus yang ditangani oleh KPK, ketika kita menetapkan seseorang menjadi tersangka atau ketika status ditingkatkan ke penyidikan, maka itu didasari bukti permulaan yang cukup. Jadi ada minimal 2 alat bukti yang kemudian setelah dibahas bersama dalam proses pengembangan perkara dalam konteks itu, kemudian kita berkesimpulan ada seorang yang bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam tingkat penyidikan. Seperti diketahui sebelumnya, sekitar 90 hari kita melakukan persidangan untuk 2 orang terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. KPK mengajukan 2 orang terdakwa, Irman dan Sugiarto, ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian melakukan pemeriksaan sejumlah saksi, ada lebih dari 100 saksi yang sudah kita periksa, lebih dari 6.000 barang bukti yang juga sudah kita ajukan di persidangan, dan juga ada petunjuk-petunjuk, ada juga keterangan terdakwa di sana dan keterangan ahli, sampai kami berkesimpulan bahwa selain 2 orang terdakwa tersebut diduga melakukan korupsi, ada sejumlah pihak yang juga punya peran di sini. Kami melakukan penajaman sampai disimpulkan ada bukti permulaan yang cukup dari proses pengembangan penanganan perkara di tahap persidangan tersebut. Selain itu kami juga melakukan proses penyidikan dengan tersangka AAA. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, secara paralel proses penyidikan dan persidangan ini juga berjalan, proses pengembangan perkara di sana, karena kami punya kewajiban untuk menuntaskan kasus KTP elektronik ini. Artinya kita harus memproses orang-orang yang memang diduga terlibat dan harus bertanggung jawab di sana. Jadi setelah ada bukti permulaan yang cukup tersebut, kami melakukan peningkatan status terhadap seseorang dengan inisial SN sebagai tersangka dalam kasus ini. Baik, Mas Febri, apa kemudian lebih lanjutnya ataupun lebih mendalamnya mengenai peran dari Setia Novanto sendiri di dalam kasus iktp ini? Ada indikasi peran saudara SN melalui AA. AA ini adalah tersangka yang sedang kita proses saat ini, baik dalam tahap penganggaran ataupun dalam proses pengadaan. Jadi beberapa peran-peran yang diduga dilakukan AA itu kita lihat sebagai bagian dari indikasi perbuatan saudara SN. Karena itulah kami sampaikan diduga SN melalui AA melakukan sejumlah hal dalam konstruksi perkara indikasi korupsi KTP elektronik. Dalam konstruksi dakwaan yang sudah kita sampaikan sebelumnya, 2 orang terdakwa tersebut diduga melakukan korupsi dan juga bersama-sama dengan pihak lain. Saudara SN adalah salah satu pihak yang diduga bersama-sama melakukan indikasi tindak pidana korupsi KTP elektronik ini. Dan kami memiliki keyakinan atau minimal bukti permulaan yang cukup untuk kemudian meningkatkan status yang bersangkutan ke penyidikan. Ya, Mas Febri, setelah kemudian ditetapkan sebagai tersangka, apakah kemudian Setia Novanto akan langsung ditahan? Belum ada tahapan sampai ke sana, kami tentu harus melakukan terlebih dahulu kegiatan-kegiatan di penyidikan seperti pemeriksaan saksi-saksi. Nanti akan kami informasikan ketika saksi-saksi dipanggil, itu saksinya diperiksa kapan dan untuk tersangka siapa, apakah untuk tersangka AA yang sudah berjalan, lebih dari 140 saksi yang sudah diperiksa, atau untuk tersangka SN yang baru mulai berjalan saat ini. Itu akan kami informasikan lebih lanjut. Termasuk juga nanti jika ada agenda pemeriksaan SN sebagai tersangka tentu juga akan kami sampaikan. Jadi dalam konteks itulah untuk tahap awal ini kita akan melakukan kegiatan di proses penyidikan. Tentu semua proses kegiatan penyidikan itu kita lakukan sesuai dengan kewenangan KPK dan hukum acara yang berlaku. Baik, terima kasih Febri Diansyah, juru bicara KPK, telah bergabung bersama kami dalam Headline News.